Oke, shalom teman-teman semua. Kali ini kita akan coba untuk eksposisi dari Jevanya 3. Jevanya 3 ayat 14 sampai 20. Jevanya 3 ayat 14 sampai 20, aku bacakan perikopnya untuk kita. Ayat ke-14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Oke, kita akan coba eksposisi dari Jevanya 3 ayat ke-14 sampai ayat ke-20. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan makna yang lebih utuh, kita akan coba untuk menjelaskan latar belakang peristiwa yang ada di Jevanya, khususnya pasal 1, 2, dan ketiga, dan latar belakang yang terdapat di dalam teks itu. Nah, untuk memahami Jevanya 3 ayat 14 sampai 20, tentu kita perlu memaknainya secara utuh. Ya, ini peristiwanya terjadi di Israel Selatan atau Yehuda. Yaitu bisa dilihat di Jevanya pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya, namun untuk itu, untuk mengetahui sejarah tentang kerajaan Yehuda ini, tentu kita perlu kembali ke peristiwa yang terjadi di masa Raja Salomo. Ya, Raja Salomo waktu itu dia hidup mendukakan hati Tuhan karena dia lebih mendengar istri-istrinya yang menyembah ilah-ilah palsu. Akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama Israel Utara, dan yang kedua Israel Selatan atau Yehuda. Jadi perikop kita ini terjadi di masa Israel Selatan atau Yehuda. Lalu setelah wafatnya Salomo, itu sekitar tahun 931 sebelum Masehi, jadi waktu itu ada 12 suku Israel yang berada di bawah kekuasaan Salomo. Namun akhirnya setelah Salomo meninggal, Israel dibagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan yang di utara itu terdapat 10 suku. 10 suku di utara itu menolak cucu Daud atau Rehabeam sebagai raja. Nantinya Rehabeam ini menjadi raja pertama di bagian selatan atau Yehuda. Dan kerajaan yang kita bahas di kitab Jevanya tentu adalah kitab di kerajaan selatan atau Yehuda. Ya, sementara 10 suku di utara lebih memilih Yerobeam yang bukan garis keturunan Daud sebagai raja. Jadi kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Israel Utara. Ya, jadi Israel Utara itu dia dipimpin oleh Yerobeam, sementara kerajaan selatan dia dipimpin oleh Rehabeam. Jadi kerajaan selatan lah yang merupakan keturunan dari Raja Daud. Sementara garis keturunan Daud itu di selatan atau di kerajaan Yehuda. Yerusalem pun ada di sebelah selatan. Suku di selatan ini yaitu suku Benyamin dan Yehuda. Dan nanti sebagian suku Manasye, Efraim, dan Simeon juga akan melarikan diri ke Yehuda. Itu ada di 2 Tawarik 15 ayat 8 sampai 9. Jadi waktu Nabi Azaria bin Oded itu mendampingi kerajaan Yehuda di masa Raja Yehuda yang ketiga, yaitu Raja Asa, Tuhan Allah berkata kepada Nabi Azaria bahwa Yehuda diberkati oleh Tuhan. Jadi kerajaan di sebelah selatan ini diberkati oleh Tuhan, dan itu ada di 2 Tawarik 15 ayat 2. Akibatnya waktu itu, setelah mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan,
dari Nabi Azaria bin Oded, akhirnya Raja Asa banyak melakukan reformasi dengan menyingkirkan berhala-berhala dari Yehuda dan memurnikan pengajaran di Bait Allah. Sayangnya raja-raja setelah Raja Asa banyak yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, banyak raja-raja Yehuda yang akhirnya menyembah ilah-ilah palsu dan memerintah dengan semena-mena. Lalu kalau kita lihat, jika mengulas tentang Jefanya, siapakah Jefanya yang menulis tentang kitab ini? Ya, khususnya perikop yang kita baca tadi. Jadi Jefanya ini adalah seorang nabi Tuhan yang merupakan nabi keturunan bangsawan atau keturunan dari keluarga raja. Itu jelas kita lihat di Jefanya 1 ayat 1. Bahwa di Jefanya 1 ayat 1 dikatakan bahwa buyut dari Nabi Jefanya, ya buyutnya adalah seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia ini adalah raja ke-13 dari kerajaan Yehuda. Ya, Raja Hizkia ini juga adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan Hizkia waktu itu ketika dia meminta perpanjangan usia agar boleh melayani rakyat. Padahal waktu itu Israel Utara sedang diserang oleh kerajaan Asyur. Ya, sementara berbeda di selatan ya yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Sehingga Jefanya memiliki kekerabatan dengan Raja Yosia waktu itu, karena Yosia juga merupakan keturunan dari kerajaan Daud, dari keturunan dari Raja Daud. Ya, raja yang sedang memerintah Yehuda. Itu ada di perikop yang kita baca ya, yang memerintah waktu itu adalah Raja Yosia. Yosia saat itu sedang melakukan reformasi juga. Ya. Dia juga sedang melakukan reformasi besar-besaran setelah menemukan Taurat Tuhan. Akhirnya Yosia menyingkirkan yang pertama semua berhala-berhala ya dan ilah-ilah palsu yang ada di kerajaannya. Dan yang kedua, Yosia memulihkan bait suci untuk menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namun masih terdapat penyembahan berhala waktu itu dari sebagian kecil orang Israel. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 22 dan pasal 23. Ini reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Ya. Sayangnya Yosia ini memiliki sifat yang angkuh sehingga akhirnya dia tidak mendengar perintah Tuhan untuk menjauhkan diri dari Neko. Jadi Neko ini adalah raja Mesir waktu itu dan akhirnya Yosia ini mati saat berperang dengan Mesir yang dipimpin oleh Raja Neko. Ya, karena kesombongannya akhirnya Yosia mati secara tragis. Itu ada di 2 Tawarik 35 ayat ke-20 sampai ayat ke-25. Lalu di perikop yang kita baca itu di Jefanya 3 ayat 14 sampai 20, ini merupakan bagian terakhir dari peringatan panjang ya peringatan Jefanya kepada orang Israel atau Yehuda dan bangsa-bangsa asing di sekitar Yehuda. Jadi perikop yang kita baca ini merupakan janji keselamatan Israel setelah adanya proses pendisiplinan yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Jadi kita tidak boleh lupa peristiwa yang terjadi di pasal 1 dan pasal 2 ya, agar akhirnya kita tidak terjebak di teologi kemakmuran. Ya, khususnya di Jefanya 3 ayat 14 sampai 20. Ya, seakan-akan ketika datang kepada Tuhan makanya semua akan mendapatkan hal yang lancar, mudah dan sukses. Tentu tidak itu makna dari perikop ini. Jadi kita perlu memaknainya secara utuh dengan memahami pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Jadi kalau kita lihat bagaimana akhirnya proses pendisiplinan terjadi dilakukan oleh Allah kepada umatnya dan juga kepada bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Yehuda. Dan sampailah akhirnya nanti bagaimana sorak-sorai yang kita baca di Jefanya 3 ayat 14 sampai 20 di perikop yang kita baca tentang ini ya, pemulihan yang dialami oleh Israel. Jadi kita perlu memahami pasal yang pertama dan pasal yang kedua kitab Jefanya. Nah, kita perlu mengulas sedikit tentang pasal yang pertama dan pasal yang kedua ini. Jadi, pasal yang pertama ini dan yang kedua, ya semua berisi teguran keras dan penghukuman pada hari Tuhan kepada Yehuda, kepada kerajaan di selatan dan kepada umat-umat atau kepada bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Yehuda. Ya, kalau kita lihat di Jefanya 1 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah berkata melalui Jefanya, dia berkata, "Aku akan mengacungkan tanganku," kata Tuhan, "kepada Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala." Ya, jadi itu yang akan dilakukan Tuhan Allah kepada Yerusalem. Lalu kalau kita lihat juga di Jefanya 1 ayat 7.
Ya, bagaimana akhirnya Jefanya berkata kepada bangsa Yehuda, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi bagaimana akhirnya di pasal yang pertama, sebelum sampai ke pasal yang ketiga, sorak-sorai karena pemulihan yang daripada Tuhan, lalu di pasal yang pertama adalah proses pengudusan yang dilakukan Allah kepada para undangannya. Jadi kalau kita baca di pasal yang pertama ini bagaimana proses pengudusan Tuhan itu tentu sangat keras. Ya, jadi kalau terkait Advent ini juga adalah masa penantian kedatangan Tuhan adalah masa di mana proses pengudusan Tuhan, proses pengudusan yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Ya, kalau kita lihat di Jefanya 1 ayat ke-8, pada hari perjamuan korban Tuhan, para pemuka, anak-anak raja, orang yang memakai pakaian asing, ya, lalu orang yang melompati ambang pintu, orang yang berada di istana dengan kekerasan dan tipuannya, lalu di ayat ke-10, semua akan dihukum. Ya, maka akan terdengarlah teriakan dari pintu gerbang, ratapan dan perkabungan, keruntuhan yang hebat. Jadi akan ada murka Tuhan yang menyala-nyala, itu ada di pasal yang pertama. Ya, ada proses pendisiplinan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi lalu di pasal yang pertama juga tadi ya sudah dikatakan di ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9 orang-orang yang akan mendapatkan proses pendisiplinan itu. Lalu bagaimana akhirnya gambaran pendisiplinan yang dilakukan oleh Tuhan? Bagaimana gambaran hari Tuhan itu? Ya, kemarahan Tuhan atas kejahatan manusia, kemarahan Tuhan atas kejahatan umatnya. Itu ada di Jefanya 1 ayat ke-14 sampai ayat ke-18. Kalau aku ringkas untuk kita, hari Tuhan sudah dekat dan datang dengan cepat. Ya, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis pada masa itu. Lalu di ayat ke-15, itu adalah hari kegemasan, hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan, kesuraman, hari berawan dan kelam. Lalu di ayat ke-16, hari peniupan, sangkakala, dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Di ayat ke-17, Tuhan akan menyusahkan manusia, mereka akan berjalan seperti orang buta, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercucur seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Lalu di ayat ke-18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, di pasal 1 ini, Jefanya menggambarkan kemarahan Tuhan. Ya, bagaimana ciptaan akan mengalami kekacauan, kegelapan, dan kegusaran hingga tidak ada kedamaian lagi pada ciptaan. Dunia Yerusalem akan kacau. Penyembahan berhala akan Tuhan hancurkan. Pusat ekonomi yang penuh kejahatan, tipuan, penipuan yang tidak adil, pemimpin yang tidak adil, semua akan dihancurkan. Dan di Jefanya di pasal 1, mengungkap keadaan binasa, hancur yang dialami Yerusalem. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk mendisiplinkan umatnya, agar tercapailah sorak-sorai seperti yang digambarkan di pasal yang ketiga. Nanti, bangsa Yehuda akan ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Ini ada diungkap di kitab Mika dan Habakuk. Ya, bahwa Babel nanti akan menyerang Yehuda. Jadi itulah gambaran kesulitan yang akan dialami oleh Yehuda di pasal yang pertama. Lalu serupa halnya juga di pasal yang kedua, ya, Jefanya mengingatkan kepada bangsa di Yehuda dan di sekitarnya agar bertobat, mencari Tuhan dan mencari hukumnya dan hidup dalam kerendahan hati. Itu ada di pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ya, Jefanya pasal kedua ayat yang ketiga. Lalu masih di pasal yang kedua, bangsa-bangsa lain di sekitar Yehuda juga akan mendapatkan peringatan dari Tuhan. Karena mereka menghujat Tuhan dan menghina bangsa Tuhan dan menyombongkan diri mereka. Lalu kalau bisa kita lihat di pasal yang kedua, itu di ayat yang kelima, bangsa Kreti ya, di daerah tepi laut akan dibinasakan sehingga tidak ada lagi penduduknya.
Lalu di ayat yang ke-9, bangsa Moab akan hancur seperti Sodom. Lalu Bani Amon akan hancur seperti Gomora. Lalu di ayat yang ke-12 dikatakan orang Ethiopia akan mati tertikam pedang. Lalu di ayat ke-13 Asyur akan dibinasakan. Lalu di ayat ke-13 juga Niniwe akan sepi dan kering serta gersang. Ya, bangsa-bangsa ini juga akan jatuh kepada kerajaan Babel. Jadi di pasal yang pertama dan yang kedua bisa kita lihat bagaimana proses pendisiplinan yang dilakukan oleh Tuhan sebelum akhirnya terdapat sorak-sorai yang dirasakan oleh umat. Itu yang kita baca di pasal yang ketiga. Nanti kita akan fokus membahas ayat-ayat yang terdapat di pasal yang ketiga, khususnya perikop yang kita baca di ayat ke-14, Zefanya 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Lalu kalau kita lihat juga di pasal yang ketiga, ya ini merupakan penghukuman kepada Yerusalem. Itu ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Ya, karena kejahatan Yerusalem di mata Tuhan. Maka ayat yang pertama dan yang kedua, di Yerusalem akan penuh penindasan. Ya, khususnya mereka yang tidak mau mendengar teguran dan tidak percaya kepada Allah. Ya, inilah kejahatan yang terdapat di Yerusalem. Lalu bagaimana kejahatan di Yerusalem juga di ayat ketiga dan ayat keempat, bahwa pejabat seperti singa yang mengaum, hakim seperti serigala yang menindas orang lemah, nabi seperti orang yang ceroboh dan pengkhianat, lalu imam najis, ya imam menajiskan apa yang kudus dan mengabaikan Taurat. Lalu di pasal yang ketiga juga ada janji keselamatan, pemulihan yang daripada Tuhan setelah adanya proses disiplin yang Tuhan izinkan terjadi di pasal yang pertama dan kedua. Ya. Lalu kalau kita lihat di atas perikop yang kita baca, ya khususnya di ayat ke-9, 11 dan 13 di pasal yang ketiga, bahwa ada janji keselamatan dengan mengubah umat terlebih dahulu. Ya, jadi di proses ini ya, proses janji yang akan Tuhan berikan dengan pemulihan umatnya didahului oleh proses pendisiplinan yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-9, Tuhan akan memberikan bibir yang lain atau bibir yang baru kepada bangsanya, ya, kepada bangsa Tuhan, kepada umat Tuhan, yaitu di ayat yang ke-9 di pasal yang ketiga, Zefanya, bibir yang memuliakan Tuhan dan memanggil nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Lalu di ayat ke-11 dikatakan Tuhan akan memberikan bibir yang tidak bermegah atas diri sendiri. Lalu di ayat ke-13 di pasal yang ketiga dikatakan bibir yang tidak berkata kelaliman atau penipuan terhadap sesama. Jadi akan ada pemulihan, ada perubahan karakter yang dialami setelah terjadinya penindasan, pembuangan yang terjadi, yang dialami oleh suku Yehuda. Ya, maka setelah proses pendisiplinan ini, maka adalah Yehuda yang murni, Israel yang murni yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, itu digambarkan tadi di pasal yang ketiga, khususnya dari ayat yang ke-9 sampai ayat ke-13. Ya. Jadi itulah hal-hal yang dialami oleh umat Tuhan, umat yang menanti Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan sebelum hari Tuhan datang. Ya, sebelum pemulihan yang daripada Tuhan datang. Jadi pemulihan yang daripada Tuhan itulah di perikop yang kita baca. Ya, di Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Jadi kalau aku baca lagi Zefanya 3 ayat yang ke-14. Zefanya 3 ayat yang ke-14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-14 dikatakan bahwa kegembiraan segenap hati, ya tadi dikatakan bersukacita dan beriarialah dengan segenap hati. Jadi di sini dikatakan kegembiraan yang segenap hati merupakan kegembiraan yang utuh, seluruh, penuh, ya bukan sebagian, bukan hanya pada saat tertentu, tetapi kegembiraan atas kepenuhan diri karena sesuatu. Ya, jadi kita penuh setiap saat atas hal itu dan kita merasakan sukacita yang penuh. Itu adalah sukacita yang daripada Tuhan, yang karena Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-15 ya. Jadi sukacita yang karena Tuhan. Nah, namun kita masih fokus di ayat ke-14, ya itu digambarkan sukacita yang penuh, segenap hati, senantiasa, utuh, ya. Dan ini adalah sukacita yang karena Tuhan. Kalau di dalam filsafat teologianya Agustinus ini adalah kasih yang agape,
kasih yang penuh karena Kristus. Ya, bukan kasih yang ini ya, kasih yang karitas, sorry. Menurut filsafat Agustinus ini adalah kasih yang karitas. Ya, kasih yang penuh karena Kristus. Jadi dia bukan kasih yang karitas, bukan kasih yang cupiditas ya. Kasih yang cupiditas itu kasih yang karena kurang sesuatu makanya dia mencari kasih. Tetapi ini kasih yang penuh karena Tuhan. Ya. Itu di ayat yang ke-14 ya. Di situ dikatakan beria-ria dan bersukacita dengan segenap hati. Ya. Lalu dikatakan bahwa ini ya perkataan Yesus. Ini bisa kita pelajari juga dari perkataan Yesus yang berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ pula lah hatimu berada. Jadi ini menyadarkan bahwa harta kita, hidup kita, keberadaan kita, atau keberadaan sesama, keluarga, teman, pacar, saudara, atau bahkan orang lain, itu pun karena Tuhan. Jadi dengan menyadari hal itu, maka kita menyadari bagaimana sukacita yang penuh, ya, bagaimana sukacita yang utuh senantiasa dengan segenap hati, karena menyadari segala sesuatu pun karena pemberian daripada Tuhan. Jadi menyadari bahwa inisiatif keberadaan sesuatu, keberadaan materi dan hal baik, itu semua karena Tuhan yang menghadirkannya. Jadi momen Advent menjadi masa menyadari kembali inisiatif Allah, ya, inisiatif Allah, inisiatif atau bahkan kebaikan Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya Allah bekerja terhadap segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu ada di Roma 8 ayat 28. Jadi hal baik datangnya dari Tuhan. Dan hal yang kelihatan kurang baik, namun untuk membentuk dan mengizinkan iman kita untuk bertumbuh dan menguji iman kita untuk bertumbuh sehingga terjadi pertumbuhan rohani, ini juga datang dari Tuhan. Karena hasil akhirnya juga untuk kebaikan kita. Ya, ini bisa kita lihat dari pengalaman yang dialami oleh Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf setelah dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ya, lalu akhirnya Tuhan memutar balik peristiwa itu menjadi sorak-sorai bagi berbagai bangsa. Ya. Bisa kita lihat bagaimana Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, lalu akhirnya Tuhan, karena kesetiaan Yusuf, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja. Itu ada di Kejadian 50 ayat 20. Ya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Ya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan memberikan maksud yang baik terhadap rencana itu. Ya, jadi dari sini bisa kita lihat ya bagaimana akhirnya ketika kita menyadari berbagai hal ini, ya, bahwa Allah turut bekerja terhadap segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, akhirnya kita menyadari bagaimana sukacita yang utuh yang ada di dalam Tuhan. Ya. Karena segala sesuatunya pun datang dari Dia. Ya. Lalu di ayat ke-14 ya, kita bahas sedikit tentang ini ya. Ada dikatakan tadi di ayat ke-14 tentang Putri Sion, Israel dan Putri Yerusalem. Jadi Putri Sion, Israel dan Putri Yerusalem ini menggambarkan semua orang percaya yang harus bersorak-sorai karena adanya keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat, ingat bagaimana murka Allah di pasal yang pertama dan yang kedua di kitab Jefanya, itu adalah proses yang Tuhan hadirkan untuk memurnikan kerajaan Yehuda. Jadi pergumulan kita pun sering dihadirkan Tuhan untuk membentuk kita agar seperti yang Tuhan mau. Agar karakter kita seperti yang Tuhan mau. Lalu kalau kita lihat di Putri Sion, Israel, dan Putri Yerusalem, ini menggambarkan semua orang percaya yang harus bersorak-sorai kepada Tuhan. Ya, Putri Yerusalem, jadi kita membahas fokus kepada Yerusalem. Putri Yerusalem ini adalah umat Allah, ya, manusia sebagai mempelai Kristus, Putri Yerusalem. Jadi Yerusalem ini sering disebut kota yang kudus, kota yang suci. Ya, itu ada di Yesaya 52 ayat 1. Jadi Yerusalem, tanah yang kudus atau kota yang kudus, itu ada di Zakaria 2 ayat 12
Nehemia 11 ayat 1, dan ada di Yesaya 52 ayat 1. Jadi kenapa Yerusalem disebut kota yang kudus? Karena ya, yang pertama itu terdapat bait suci di Yerusalem, dan di sanalah Allah menjumpai umatnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sejarah singkat Yerusalem ini, ya. Jadi Yerusalem ini itu waktu masa Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan, ya. Jadi Yerusalem waktu itu dikuasai oleh bangsa Sem pribumi. Ya, ini adalah bangsa rumpun Yebus yang diperintah oleh Raja Adom Zedek. Lalu pada masa Yosua, Israel tidak menduduki wilayah itu, tidak menduduki Yerusalem. Jadi wilayah Yerusalem tetap dikuasai oleh bangsa Yebus. Lalu di Hakim-Hakim 1 ayat 8, akhirnya suku-suku Yehuda mulai merebut bagian luar tembok Yerusalem. Jadi di bagian luarnya mulai direbut oleh Yehuda. Lalu di Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat ke-21 dikatakan bahwa wilayah Yerusalem masih diduduki oleh orang-orang Yebus. Sayangnya orang Israel atau suku Benyamin waktu itu tidak mendengar perintah Tuhan untuk menyingkirkan orang Yebus. Maka mereka, suku Benyamin atau suku Israel, lebih memilih untuk berdamai dengan suku Yebus. Barulah pada masa Raja Daud, akhirnya ibu kota Israel waktu itu yang berada di Hebron akhirnya dipindahkan oleh Daud. Karena Daud menyadari betapa pentingnya Yerusalem sebagai tanah suci. Akhirnya Daud menaklukkan orang Yebus yang dilindungi tembok Yerusalem. Itu ada di 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 8. Akhirnya ibu kota Israel menjadi Yerusalem. Ya, secara politis ini memiliki keuntungan tersendiri, ya, dengan membuat rukun wilayah yang ada di perbatasan Yerusalem. Waktu itu di perbatasan Yerusalem ini adalah suku Yehuda dan suku Benyamin, yang nantinya menjadi kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Jadi Yehuda dan Benyamin ini menjadi suku yang dominan, ya, yang berada di ini, ya, kerajaan Yehuda. Lalu bagaimana di dalam peristiwa ini kita bisa belajar hikmat yang daripada Tuhan soal prinsip keadilan dan bijaksana Tuhan membagi wilayah-wilayah tempat orang Israel ketika mereka telah sampai di Kanaan. Jadi di masa hakim-hakim itu, ya, waktu akhirnya bangsa Israel sampai di Kanaan, sebenarnya Tuhan telah membagi berbagai wilayah mereka untuk mereka duduki berdasarkan suku mereka. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana bijaksana Tuhan, ya, membagi wilayah-wilayah mereka. Dan akhirnya Daud membangun istananya di Yerusalem dan tabut perjanjian dibuat di sana. Lalu Salomo membuat bait suci di Yerusalem, di mana nantinya setelah masa Salomo Israel terpecah dua. Ya, ini yang tadi kita jelaskan di awal, Israel Utara dan Israel Selatan. Lalu untuk Sion ini dianggap sebagai tempat pertahanan atau bukit pertahanan peperangan yang berhasil direbut Daud ketika mau mengambil Yerusalem. Namun akhirnya istilah Sion menjadi semakin sama maknanya, ya, semakna dengan Yerusalem. Jadi ini di bagian utara Yerusalem, Salomo membangun bait Allah. Ya, jadi akhirnya Sion ini memiliki makna yang sama dengan Yerusalem. Dan putri Sion berarti penduduk Yerusalem, anak-anak Allah di mana Allah berdiam di antara mereka. Lalu untuk Israel, istilah Israel ini, umat Allah, ini berarti nama yang diberikan kepada Yakobus. Ya, itu di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Lalu Israel juga menjadi istilah untuk keturunan Yakub. Itu di Kejadian 34 ayat 7 dan di Keluaran 32 ayat 4. Lalu Israel ini juga nama untuk kerajaan Israel sebelum terpecah. Itu di 1 Raja-Raja 11, ya. Di 1 Raja-Raja pasal 11. Ya, namun untuk orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel juga disebut sebagai Israel. Ya. Sehingga istilah Sion, Yerusalem, Israel menggambarkan umat kepunyaan Allah. Di perjanjian baru nanti akan ada Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, itu di Galatia 4 ayat 26 ditambah 31 dan Wahyu 21 ayat 22. Ya, jadi di perjanjian baru dikatakan Yerusalem baru ketika Mesias atau Tuhan Yesus datang kedua kali dan akan memerintah atas seluruh umat manusia.
Nah, dan umat Allah untuk konteks Advent ya di dalam perikop ini menjadi masa penantian kedatangan Yesus Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk tugas penebusan menanggung dosa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, diminta untuk bersukacita menyambutnya, belajar menempatkan sukacita pada hal yang benar dan penting, yaitu Kristus Yesus, dan di dalam dialah sukacita yang sesungguhnya. Jadi di ayat ke-14 kita diajarkan untuk memiliki sukacita yang utuh, sukacita yang benar. Jadi belajar menempatkan sukacita yang benar pada tempatnya, yaitu sukacita yang berada pada Tuhan. Lalu di ayat ke-15, kalau aku baca lagi perikopnya, Tuhan telah menyingkirkan hukum yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Jadi di ayat ke-15 ini, Tuhan yang sedang dinanti di masa Advent adalah Tuhan yang telah dan akan terus hadir di tengah manusia. Jadi ini hampir sama dengan teologianya Martin Luther, ya coram Deo, di hadapan Allah. Ya, jadi kita perlu menyadari bahwa seluruh aspek kehidupan manusia itu diperhatikan oleh Allah. Karena Allah hadir di tengah-tengah manusia, itulah coram Deo. Ya, di hadapan Allah. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti di hadapan Allah dan kerjakanlah seperti untuk Allah. Itu ada di Kolose 3 ayat 23. Ya. Allah ada di pihak orang yang percaya kepadanya. Karena Allah di pihak orang percaya, maka apakah yang harus ditakuti? Tentu tidak ada hal lain yang perlu ditakuti, karena Allah beserta dengan orang percaya. Di ayat ke-15a, Tuhan telah menyingkirkan hukum yang seharusnya jatuh kepada kita, kepada manusia, dan telah mengalahkan musuh kita. Tentu, hukuman tidak dihilangkan begitu saja, tetapi ditanggung oleh anaknya Yesus Kristus, Mesias yang akan datang di masa Natal, yang berinkarnasi di masa Natal. Ya. Yesaya 53 mengatakan bahwa kejahatan, dosa, dan kelaliman kita yang ditanggung oleh Yesus Kristus, oleh Mesias. Lalu di ayat ke-16 dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Sekali lagi Israel diingatkan untuk tidak takut karena ada Tuhan bersama mereka. Untuk konteks Advent, di dalam buku The Gospel for Real Life, ya, Jeffrey Bridges memberikan pemahaman. Jadi ini ada pemahaman yang disampaikan Jeffrey Bridges yang berkaitan dengan ayat ke-16 ini, bahwa maut ditanggung oleh Yesus Kristus, ya, murka Bapa dipikul oleh Yesus di kayu salib. Ini sesuatu yang tidak bisa diemban oleh manusia. Tetapi pendisiplinan umat Allah, pendisiplinan manusia, tentu harus kita tanggung sebagai manusia yang harus memikul beban yang mereka miliki dan yang harus meniru teladan Tuhan Yesus. Jadi itu tentang ayat ke-16 ya. Jadi ini ada di bukunya The Gospel for Real Life, karya Jeffrey Bridges. Ya. Jadi itu menggambarkan ayat ke-16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Jadi jangan takut, karena apa? Karena beban kita itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Sesuatu yang tidak bisa kita tanggung, yaitu menanggung dosa. Ya. Menanggung dosa orang percaya, penghukuman yang daripada Allah Bapa. Tetapi pendisiplinan umat Allah tentu harus kita jalani sendiri. Ya, harus kita pikul. Karena itu adalah proses untuk menempa kita. Itu ada juga di Yefanya 1, Yefanya pasal 1 dan pasal 2 yang telah kita ulas tadi ya. Proses pendisiplinan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu kita tanggung sebagai manusia yang juga telah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat ke-16b dikatakan, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ya, ini tentang tangan yang jangan lemah lesu. Itu untuk ayat ini, tangan yang lemah lesu itu tidak akan ada lagi ya, tidak akan ada lagi tangan yang lemah lesu. Karena apa? Karena di Yesaya 41 ayat 13 dan Yesaya 41 ayat 10, ini dikatakan bahwa sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menopang engkau. Kita perlu menyadari bahwa sekalipun memiliki beban berat, ada Kristus Yesus Tuhan kita
yang memegang tangan kita. Raja yang lahir ke tengah dunia adalah raja yang berkata di Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus berkata bahwa di dalam penderitaan manusia melalui ayat ini ya, ayat ke-16, dia akan berjalan bersama dengan manusia, memikul beban bersama-sama dengan manusia. Itulah Mesias yang setia di dalam penderitaannya terhadap Allah dan terhadap manusia. Tuhan yang inisiatif turun, memikul beban manusia, menanggung dosa, dan memegang tangan manusia senantiasa. Sekalipun manusia penuh dengan penderitaan, tetapi ada Kristus yang bersama dengannya, yang turut memikul bebannya. Lalu di ayat ke-17 dikatakan ayatnya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya. Jadi Tuhan ada di antara manusia. Ya, dia tidak hanya berada untuk memperhatikan kita manusia, namun hadir sebagai pahlawan, hadir sebagai teladan bagi manusia. Itulah nanti yang akan tergenapi ya. Di masa Advent kita menanti Raja yang akan datang itu, Raja yang menjadi teladan, Raja yang menjadi pahlawan. Itulah Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi manusia, menjadi pahlawan yang telah menang dan memberi kemenangan bagi manusia. Sehingga identitas orang yang ada di dalam Kristus adalah identitas manusia yang ada di dalam Yesus. Ya, identitas manusia yang ada di dalam Yesus adalah manusia pemenang, manusia yang dibenarkan dari hadapan Allah. Karena Allah memandang Yesus yang bersama dengan kita. Itu sebabnya di ayat 17b, Allah bergirang karena engkau, Allah bergirang karena manusia. Ia membarui engkau dan bersorak-sorai karena engkau. Tentu bukan manusia yang berdosa yang dipandang Allah, tetapi manusia yang dibenarkan karena Kristus. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita. Orang yang seperti inilah yang akan terbebas dari murka Allah. Itu ada di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, tentu orang yang mengikuti Yesus setelah beriman dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan didisiplinkan, diuji, dan dibentuk agar serupa seperti Kristus. Lalu kalau kita lihat bagaimana ayat yang ke-18, 19, dan ke-20, ini menggambarkan masa eskatologis, ya, tentang akhir zaman. Itu bisa kita lihat gambarnya secara jelas di Wahyu 20 ayat 4. Ya, bisa menjelaskan tentang Jevanya pasal yang ketiga ayat ke-18, 19, dan 20. Di Wahyu 20 ayat 4, itu yang pertama, digambarkan bahwa orang yang setia kepada Kristus akan mendapat tahta di dalam kerajaan Allah. Dan mereka akan mendapatkan kuasa untuk menghakimi. Lalu di Wahyu 20 ayat ke-4 dikatakan, orang yang setia kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang dipanggil kepadanya, ya, orang-orang yang akhirnya setia menanggung penderitaan di dunia. Sampai dikatakan di Wahyu 20 ayat ke-4, mereka adalah orang yang mendapatkan tahta, adalah orang-orang yang dipanggil, orang yang dipenggal kepalanya karena Kristus Yesus dan karena firman Allah. Ya, mereka setia untuk bersaksi tentang Kristus. Maka mereka adalah orang yang tidak menyembah berhala, yang tidak memiliki berhala di dalam hidupnya. Lalu tentu ini semua karena Kristus ya yang memampukannya, karena ada Roh Kudus yang dimateraikan kepada manusia itu, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita hidup untuk setia didisiplinkan oleh Tuhan. Lalu di Wahyu 20 ayat ke-4 juga, ya, mereka orang yang beriman kepada Kristus Yesus yang akan memerintah dan beroleh hidup yang kekal, ya, hidup bersama dengan Kristus. Lalu kalau bisa kita lihat ini ya, gambaran ayat 18, 19, dan 20, ada nubuat Nabi Yesaya di ayat ke-9, Yesaya pasal yang ke-9 ayat ke-5 sampai 6, ya, bahwa tergenapilah nubuat Yesaya
yang tentang kedatangan raja ke tengah-tengah dunia. Itu digambarkan untuk ayat yang ke-19 ya. Kalau aku baca lagi Zefanya 3 ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan melenyapkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Jadi, tentang ayat yang ke-19 ini, ya bisa kita lihat bagaimana nubuat Yesaya 9 ayat 5-6 itu sampai akhirnya tergenapi di Lukas 1 ayat 30-33. Ya. Lukas 1 ayat 30-33 ketika akhirnya malaikat datang kepada Maria dan dia berkata di Lukas 1 ayat ke-30-33. Di Lukas 1 ayat 30-33 aku baca, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi itu adalah deklarasi tentang raja yang sesungguhnya yang akan memerintah dengan adil. Ya di ayat ke-18 itu ya yang akan ini ya mengangkat malapetaka dari umatnya. Lalu di ayat ke-19 yang ini ya yang kita baca tadi, yang akan raja itu yang akan datang itu yang memiliki kuasa sampai pada kesudahannya, yang tak akan berkesudahan kuasanya, itulah Yesus Kristus yang dikatakan di Lukas 1 ayat 30-33. Di Zefanya pasal yang ketiga ayat ke-19 dikatakan bahwa Tuhan Allah akan menghukum musuh orang-orang percaya. Ya, dia akan menghukum musuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di ini ya, Zefanya pasal yang ketiga ayat 19b, Tuhan juga akan menolong orang yang pincang, yang mengumpulkan orang yang terpencar, dan mereka yang mendapat malu akan memperoleh kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Tentang ayat ini kita diingatkan tentang misi holistik yang dilakukan Yesus bagi ini yang dilakukan Yesus. Dan ini juga adalah misi yang harus dilakukan oleh para pengikut Yesus karena perintah Yesus kepada mereka untuk menjalankan misi holistik. Ya, itu tentang ayat yang ke-19 di Zefanya pasal yang ketiga. Ya, tentang misi holistik ini di Markus 16 ayat 15. Ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi, kabar baik pun perlu diberitakan tidak hanya kepada orang agar bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi memberitakan Injil, kabar baik kepada segala makhluk. Itu ada di Markus 16 ayat 15. Lalu ada juga Yesaya 61 ayat 1-3 dan Lukas 4 ayat 18-19 tentang misi holistik, tentang misi yang dijalankan oleh Yesus Kristus dan misi yang harus dijalankan oleh para pengikut Yesus. Itu ada di Lukas 4 ayat 18-19, aku baca. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini merupakan misi holistik, misi yang menyeluruh, yang perlu dikerjakan di masa Advent. Sehingga hidup orang percaya ketika menanti kedatangan Kristus yang lahir ke tengah-tengah dunia, yang berinkarnasi ke tengah-tengah dunia, sehingga hidup orang percaya menanti secara aktif untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang menanggung dosa manusia, sehingga siapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup kekal. Lalu ada misi sosial untuk menolong orang lain, untuk menolong orang miskin, menolong orang tertindas, untuk menolong orang sakit, dan lain-lain, sambil menanti Maranatha, ya, sambil menanti kedatangan Kristus. Tentu untuk konteks Natal menanti kelahiran Kristus ya. Jadi akhirnya di masa penantian pun orang percaya itu dipanggil untuk menanti secara aktif, ya, aktif menanti Mesias yang akan datang itu. Jadi hidup orang yang percaya tidak menanti dalam keadaan pasif. Ya, dia hanya ya menanti secara pasif ini hanya untuk diri sendiri,
untuk kesenangan diri sendiri, ya, tetapi menanti secara aktif. Ya, ini untuk ayat yang ke-19. Lalu untuk ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 di Zefanya pasal yang ketiga, aku bacakan untuk kita Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Ya, untuk ayat yang ke-20 ini tentu dia akan mengumpulkan kita di dalam pemerintahannya kelak, di dalam Maranatha setelah Kristus datang yang kedua kali, dan akhirnya dia akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang percaya, dan orang-orang percaya akan dikumpulkan bersama dengan dia. Tentu ini menjadi gambaran bagaimana raja yang datang itu, tentang Kristus yang akan datang. Dia adalah raja yang adil, raja yang berkuasa dengan keadilan, dengan bijaksana, dan di dalam kerajaannya tidak lagi ada penderitaan. Itu di ayat ke-14 sampai ayat ke-20 yang kita gambarkan. Tentu berbeda dengan bagaimana gambaran yang dijelaskan ya di tentang latar belakang perikop tadi, bahwa ketika akhirnya manusia memimpin, tentu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Ya, sekalipun Daud, tentu Daud juga punya kelemahan, Salomo juga penuh dengan kelemahan, Hizkia, ya, dan berbagai raja Yehuda lainnya juga memiliki banyak kelemahan. Namun berbeda nanti ketika akhirnya Mesias datang, sampai akhirnya dia memerintah. Ya, ketika Mesias datang kedua kali, dia akan memerintah kepada seluruh orang yang percaya kepadanya, dan orang-orang yang tidak percaya akan mendapatkan penghukuman kekal. Dan namun juga orang yang percaya kepada Kristus tentu ini akan diselamatkan, ya, akan beroleh hidup kekal. Ya, orang yang beriman kepada dia itu ada tadi ya di Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, orang yang percaya kepada dia, sola gratia, akan diselamatkan. Namun orang yang tidak percaya akan mendapatkan murka Allah, ya, akan mendapatkan penghukuman kekal. Namun bisa kita pelajari juga ya, bagaimana kehidupan orang yang percaya ini tentu adalah hidup yang diuji. Ya, di Zefanya pasal 1 dan kedua tadi bisa kita lihat bagaimana Tuhan mendisiplinkan umatnya. Ya, jadi di masa penantian ini pun ya kita dipanggil untuk ini ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu ketika ada pergulakan hati, bagaimana kita mau tetap taat ya. Pada akhirnya kita memilih untuk tetap taat, dan kita mau untuk tetap setia sekalipun kita sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Oke, itu ya. Dan kita juga dipanggil untuk menanti kedatangan Kristus secara aktif, untuk hadir kepada sesama, berbagi Injil, ya, untuk datang agar orang-orang mau bertobat dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, dan juga mau menjalankan misi sosial bagi sesama. Ya, itu dulu yang bisa aku sampaikan teman-teman. Ini bukan khotbah tetapi untuk persiapan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan bahan untuk Advent-nya di momen Advent ini. Kiranya bahan ini boleh bermanfaat, dan khususnya bagi teman-teman yang menyaksikan ini boleh meneguhkan kita semua untuk senantiasa bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus yang akan lahir di momen Natal ini. Itu yang bisa aku sampaikan, kiranya konten ini boleh memberkati. Ya, dan untuk teman-teman yang memperhatikan konten ini boleh ini ya mengikuti channel YouTube kita, karena ada juga kajian politik, kajian filsafat, dan eksplorasi lukisan, eksplorasi seni. Kiranya channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentu soli Deo Gloria ya, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang bisa aku sampaikan teman-teman, kiranya boleh menjadi berkat ya, perpanjangan tangan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Advent.